Kita buka. Ya. Saya ulang lagi lecture note-nya itu, capaian pembelajarannya di akhir program studi, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, termasuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara ilmiah menggunakan metode ilmiah terkait dengan program Learning Objective 8, PLO 8. Di akhir semester, ya, mahasiswa diharapkan mampu memahami analisis, rekayasa, dan problem solving terkait dengan course Learning Objective 2, CLO2. Di akhir minggu, mahasiswa mampu menganalisis kelayakan suatu proyek investasi teknik yang baik dengan metode pemecahan masalah kreatif yang dipraktekkan oleh para engineer terkait dengan tujuan topik pembahasan hari ini, yaitu ekonomi teknik, engineering economic. Ya. Mengapa itu penting? Mengapa penting mempelajari ekonomi teknik? Seorang engineer belajar ekonomi itu mengapa penting? Karena engineer berperan menganalisis dan memilih alternatif yang paling ekonomis di antara beberapa alternatif desain. Ya. Ada beberapa alternatif desain, kemudian sebelum menjadi proyek, engineer diminta pendapatnya, opininya, untuk memilih alternatif yang paling ekonomis dari beberapa alternatif desain. Sehingga ini sangat penting untuk dikuasai, apakah dia mengembangkan, memahami sendiri, mempelajari sendiri ekonomi teknik. Ini hanya dasar-dasar yang seperti yang saya katakan tadi, dari 2 SKS menjadi 2 jam, ya tentu ada beban yang lebih yang harus dipelajari lebih untuk menjadi engineer yang profesional. Seorang engineer profesional harus memahami dasar-dasar bisnis, harus memahami industri, ya, ekosistem dari suatu industri itu. Nah, untuk itu memahami aspek ekonomisnya. Ya, mengapa itu ekonomi teknik itu penting? Untuk itu kita bicara why, ya sudah, what. Ya, kita konsepnya why, what, how. Beberapa pengertian engineering economic dikenal sebagai ekonomi teknik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis keputusan teknik. Ya. Jadi ada norma yang harus diikutkan, ya, yang harus diikutkan. Ada yang menggunakan akun non itu, dia mau masuk nggak bisa. Aduh, jadi terganggu ini. Bentar, udahlah biarin. Saya ulang lagi, ya. Engineering economic dikenal sebagai ekonomi teknik, adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis kebutuhan teknik. Ya. Nah, jadi harus mengetahui norma, prinsip-prinsip. Ya. Jadi prinsip apa aja yang harus diketahui engineer, yaitu prinsip keuangan, prinsip akuntansi, prinsip ekonomi sendiri, ini harus dipahami oleh para engineer. Ya. Contoh, prinsip keuangan, manajemen keuangan yang baik, ada 5 prinsip yang dipegang oleh orang keuangan. Ya, kita harus tahu. Prinsip pertama, akuntabilitas. Ya, pengertiannya, kewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan sesuai dengan mandat yang diterima. Ya. Prinsip keuangan yang disebut dengan prinsip transparansi, ya. Keterbukaan informasi dan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, ya, transparan. Prinsip keadilan, ya, dalam manajemen keuangan yang baik, adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
prinsip integritas dalam manajemen keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga peluang korupsi dapat diminimalkan. Itu contoh dan prinsip itu disepakati, ya, disepakati dan menjadi prinsip, makanya terkenal prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih, nah, kira-kira seperti itu namanya prinsip manajemen keuangan. Nah, prinsip akuntansi, norma-norma akuntansi yang berlaku baik secara nasional, ya, maupun internasional, ya, ada saatnya kita perlu juga mempelajari. Demikian juga prinsip-prinsip ekonomi, ya, apa yang kita perlu pahami, apakah itu ada 10 prinsip ekonomi, kita perlu pahami, kita perlu tahu kira-kira seperti apa maksudnya. Itulah mengapa engineer, ya, dalam ekonomi teknik, engineering ekonomi, perlu memahami prinsip-prinsip akuntansi, prinsip keuangan, dan prinsip ekonomi. Ya. Pengertian lain, simple interest dan compound interest. Apa itu simple interest dan compound interest? Simple interest atau bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Ya, sebagai ilustrasi, ada pokok 1.000, rate-nya 10%, maka dibayarlah namanya bunga 10% kali 1.000, 100 di tahun pertama. Ya. Kemudian untuk di tahun kedua, rate-nya 10% tetap, tidak ada perubahan, dibayar lagi bunganya 100%, 100 dari 10% kali 1.000. Jadi simple interest atau bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Ya. Berbeda dengan compound interest, yaitu bunga majemuk. Bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga diperoleh sebelumnya. Ya. Jadi bunga berbunga, compound interest disebut juga bunga berbunga. Bunganya pun berbunga, ya, bunga majemuk. Jadi kalau tadi pokoknya ini, di tahun pertama jadi 1.100, di tahun kedua 10% dari 1.100. Coba kita lihat simple dan compound interest dari referensi, ya. P adalah pokok pinjaman, P pokok pinjaman tahun pertama, ya. N adalah periode pinjaman, R adalah bunga per periode, F adalah nilai dari masa depan yang akan dikembalikan. Nah, kita lihat formulanya, ya. Nilai di masa depannya ketika P di awal, di akhir periode, ya, ditambah bunga dikali pokok tadi, ya. Formulanya jadi P1 kurang R, ya, di tahun kedua, ya, tahun ketiga, dan seterusnya. Kita punya formula akhirnya, ya, P1 tambah NR. Beda dengan compound tadi, ya. Bunganya berbunga lagi, ada pangkat. Jadi kalau kita lihat hasil akhir, P1 tambah R pangkat N, ya, berpangkat dia. Bunga berbunga, oke. Pengertian lain yang perlu diketahui dalam ekonomi teknik, cost of borrowing money, ya, cost of borrowing money. Cost of borrowing money adalah bunga dan biaya lain yang harus dibayar ketika Anda meminjam uang. Ya. Jadi ada biaya lain yang harus dibayar ketika meminjam uang. Kita meminjam uang, loan, ya, tertentu, sekian dolar, bayar bunganya, ya. Kemudian ada fee yang lain yang harus dibayar. Jadi total biaya bunga, jumlah yang dipinjam, total biaya hutang, jumlah yang dipinjam, yang loan, ditambah pembayaran bunga, interest rate, interest rate-nya, ditambah fee, ya, biaya tambahan lain sesuai perjanjian, ya, sesuai perjanjian.
Ya. Formulanya kalau kita cost of money adalah biaya dari dana yang dikumpulkan bank yang terdiri dari biaya bunga yang dibayar bank ditambah biaya overhead. Lazimnya dihitung secara global dari total beban bunga ditambah beban yang berkaitan dengan pengumpulan dana atau overhead. Dibagi dengan rata-rata dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan dalam suatu periode yang sama. Jadi cost of money, ya, cost of money, biaya dana ditambah overhead dibagi jumlah dana, ya, kali 100%. Ya. Cost of money, biaya bunga, biaya operasional lainnya, ya, dana pihak ketiga kali 100%. Contoh misalnya kalau kita punya biaya bunga, ya, 4.379.310, kemudian biaya operasional lainnya 3.438.296, biaya dana pihak ketiga itu 75.783.830 kali 100%, maka cost of money-nya 10,316%. Ya, kita sudah sampai di why, what, how. Why, what? Ya, kita sudah sampai di why, what. Nah, bagaimana caranya? Kita akan masuk ke how. Ya, kita akan masuk ke how. Bagaimana menentukan kelayakan suatu investasi. Ya. Salah satu adalah apa yang disebut dengan break-even point. Ya. Break-even point, disingkat BEP, adalah titik, poin, waktu mulainya keuntungan. Break-even point merupakan alat analisis yang sangat berguna bagi engineer untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, pendapatan, rugi, dan laba. Ya. Nah, kita coba lihat dari sisi biaya. Biaya itu terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel. Variable cost itu biaya. Ya. Nah, fixed cost berarti sudah punya biaya tertentu, ini kurva datar nih, kalau kita lihat ini biaya tetap, ya, misalnya menginvestasikan mesin, ya, menginvestasikan tanah, itu adalah biaya tetap yang dikeluarkan. Nah, berarti garis biaya sudah dimulai dari biaya tetap, ya, ini garis biaya. Kemudian dia akan bertambah terus sesuai dengan pertambahan garis dari biaya variabel. Ya, contoh ini seperti ini biaya variabel, dia bertambah terus. Contoh seperti ini namanya garis jumlah biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Jadi biaya sudah dimulai dari titik fixed cost. Oke. Nah, pendapatan, ya, hasil usaha penjualan itu dimulai dari nol, belum ada penjualan, belum ada pendapatan, ya. Belum ada pendapatan, dimulai dari garis nol. Dan meningkat terus, ya, sampai ketemu suatu titik di mana titik yang disebut dengan perjumpaan antara titik jumlah biaya dengan garis titik pendapatan berjumpa. Titik itulah yang disebut break-even point. Titik jumpa itu disebut break-even point. Titik di mana, ya, akan dimulainya keuntungan, ya, akan dimulainya keuntungan, ya. Kurva ini sangat gampang untuk menjelaskan break-even, konsep dari break-even point. Ya. Contoh kita ambil dari referensi. Biaya pembuatan widgets baru adalah $1 juta.
Jika keuntungan per WITS adalah $1 dan mampu menjual 1000 WITS per hari, kapankah break even point terjadi? Ya. Nah, kita punya konsep namanya need, know, how, solve. Need kita apa yang kita butuhkan di sini? Break even point-nya kapan? Berapa tahun? Apa yang perlu kita tahu? Know-how-nya. Menyamakan biaya. Jadi titik biaya dengan aliran uang total. Ya tadi garis tadi. Menyamakan garis biaya dengan garis pendapatan. Di mana titik itu ketemu? Solve-nya, ya solve-nya 1000 WITS per hari kali $1 per WITS keuntungannya kali D hari, ya itulah solve-nya. Dapatlah angka $1000, ya sebagai tadi biaya pembuatannya disamakan. Jadi yang kita hitung sekarang, ya. Jadi kalau kita hitung ini, ya dari sisi satuan, ya kita lihat satuan WITS per hari kali $, per WITS berarti WITS-nya mati, tinggal $, per hari kali hari berarti tinggal $. Yang di sebelah kanan juga $, ya dolar dengan dolar bisa dihitung berarti $1000. Nah $1000, ya dengan $1.000.000 yang di sebelah kanan sebagai investasi, ya sama dengan 1000D, maka D-nya adalah 1 juta dibagi 1000, muncullah 1000 hari. Ya, 1000 hari itu ya setahun 365, ya dibagi 365 keluarlah 2,74 tahun. Ya, inilah titik berjumpanya pendapatan, garis pendapatan tadi, pendapatan itu 1000 kali 1, 1000 bisa diproduksi sehari, ya, $1 keuntungannya setiap unit, butuh 2,74 tahun untuk mengembalikan $1 juta tadi. Nah, sebagai gambaran, sebagian besar perusahaan memerlukan, ini best practice namanya, 12-18 bulan, 1,5 tahun. Jadi ini termasuk ya lambat lah dibandingkan secara umum. Nah, kira-kira itulah lesson learn-nya ya dari best practice yang ada pada saat ya informasi ini diberikan. Ya inilah konsep break even point untuk menyatakan investasi ini kapan kembalinya. Ada metode lain untuk mengambil keputusan dari suatu kelayakan investasi yang dikenal dengan return on investment. Ya, return on investment populer disebut dengan ROI. Adalah rasio yang menunjukkan sebuah hasil pengembalian investasi. Ada suatu rasio, ya. Ada suatu rasio antara return itu adalah laba bersih, returnnya namanya return, laba bersih, dibandingkan investasi, rasio antara return, laba bersih terhadap investasi, ya. Jadi return itu laba bersih itu adalah ya laba bersih, biasanya pendapatan dikurangi biaya operasional, dapatlah laba kotor, ya. Kotorannya apa aja? Biasanya ya biaya bunga, ya, biaya bunga, penyusutan. Nah, dapatlah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, muncullah laba bersih, return, dibagikan investasi, itulah yang disebut return on investment. Ya, sebagai gambaran formula singkatnya, metode pertama dari definisi laba bersih investasi, ya. Jadi pendapatan, harga pokok penjualan dikurangi beban biaya, ya, termasuk itu biaya-biaya fixed cost, variable cost, dapat laba kotor,
kurangin kotoran-kotorannya, kewajiban-kewajiban, dapat laba bersih. Dibagikan investasi, itulah returnnya. Dibagikan investasi, dapatlah namanya ROI. Ya. Metode kedua, nilai akhir investasi berapa, nilai awal investasi berapa, biaya investasi berapa, ya, kali 100%. Ya. Misalnya kita menginvestasikan logam mulia, emas batangan, ya, beli emas batangan sekarang $1 juta, ya. Kemudian 3 tahun berikutnya emas batangan ini naik, berapa di situ? Ternyata naik dia selama 3 tahun itu harganya menjadi 1,5 juta, ya, dari investasi yang kita beli. Nah, sehingga nilai akhir 1,5 juta dikurangin 1 juta nilai awal, dapatlah returnnya 500.000. Dibagikan investasi 1 juta tadi, maka dapatlah 50 per kali 100%, 50% selama 3 tahun. Ya, kalau dirata-ratakan bagi 3. Kira-kira ya kapan kita menggunakan ROI model pertama, kapan kita menggunakan ROI model kedua. Ya. How berikutnya, bagaimana kita menentukan suatu kelayakan investasi? Ada yang disebut dengan terminologi present value, ya, PPP. Ya. Present value adalah nilai sekarang. Jadi dipresentkan dari sebuah penerimaan cash flow. Ya. Present value identik dengan nilai awal dari penanaman modal. Ya. Formulanya cash flow dibagi 1/R, ya. Cash flow adalah aliran kas masuk pada akhir tahun ke-T. Ya. Aliran kas masuk pada tahun ke-T. Ya, kita lihat. Ini gambarannya seperti ini. Ada cash flow 250 pada tahun. Jadi gini, present value adalah nilai sekarang dari sebuah penerimaan. PP identik dengan nilai awal dari penanaman modal. Kita tanam uang 227,27, ya, identik dengan nilai awal. Nah, di akhir tahun nilai yang kita investasikan ini sudah bernilai 250, ya. Dari cash flow, apakah dia harian, misalnya penjualan harian seperti contoh tadi, ya, penjualan harian, ya. Tapi di akhir tahun nilainya sudah menjadi 250. Nah, 250 ini, ya, terjadi ketika ini, jadi identik. Ini dilihat, CF itu dinilai, cash flow dilihat di akhir tahun, ya. Present value nilai yang dilihat di awal investasi. Nah, ini ada hubungannya dengan rate 10%, ya. Jadi 1 tambah R kali T, pangkat T, itulah formulanya. Ya. Ya. Jadi kalau kita menginginkan di tahun kedua suatu nilai investasi, berapa nilai investasi yang harus kita tanamkan untuk mendapatkan suatu cash flow kumulatif 250 di tahun kedua jika rate 10%, maka tidak kita tanam tentu lebih sedikit kan, karena dia lebih lama, 2 tahun 206. Ya, kalau setahun 227. Kalau 3 tahun kita mendapatkan 250, kita harus nanam 187. Kalau di tahun kelima kita mendapatkan 250, cukup kita menanamkan investasi 155,23. Relasi ini, ya, muncullah persamaan ini, ya. Hubungan antara cash flow dengan present value, ya, untuk memahami present value itu apa. Nah, selanjutnya ada terminologi untuk mengevaluasi, bagaimana kita mengevaluasi suatu kelayakan investasi. Ada terminologi yang disebut dengan net present value. Dari present value sekarang netnya, berarti ada yang dikurangi, ada
netnya di sini ada suatu nilai yang saling mengurangkan apa aja itu. Ya, net present value sering disingkat dengan NPV, net present value. Adalah selisih, ada yang dikurangi antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk, ya, arus kas yang masuk uang nih. Kita lihat sekarang dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu, ya. Jadi kita bawa semua ke nilai ke sekarang present. Tapi dalam cash flow ada yang masuk, ada yang keluar, dikurangi. Kalau dia sama dengan 0, ya itu artinya mulai terjadi namanya titik tadi break even point. Ya. Nah, kalau dia lebih besar 0, artinya apa? Yang masuk lebih besar, jadi kita tarik suatu ke titik awal, berarti referensi yang sama di present, uang masuk dikurangi dengan yang kita keluarkan. Kalau dia positif, artinya untung investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. Ini proyek bisa dijalankan. Ya. Kalau dia lebih kecil 0, uang masuk yang kita lihat di saat sekarang di present value ini ternyata lebih kecil dibandingkan uang keluar, artinya NPV-nya minus, maka investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka proyek itu ditolak. Nah, jika NPV-nya sama dengan 0, artinya investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung maupun rugi. Ya, nah kita tidak. Uang masuk sama uang keluar, kita lihat di present value sekarang, ya, sama nilainya, atau NPV-nya 0, selisihnya 0, maka tidak untung, tidak rugi. Pertanyaannya lanjut apa tidak suatu investasi itu, suatu proyek, tergantung dari pertimbangan-pertimbangan lain, wisdom lain, ya, pemilik dari perusahaan itu. Ya. Ada nilai-nilai lain yang harus dipertimbangkan, ya, misalnya menjaga ya brandnya, positioningnya, historis dari pemiliknya, banyak hal, nilai-nilai lain yang tidak bisa dilihat dengan uang, ya, tidak bisa di value dengan uang. Ada value-value yang namanya intangible value, tidak bisa dilihat dengan uang, ya. Nilai historis dari perusahaan itu, produk itu, nggak bisa dinilai dengan uang. Bahkan rugi pun dia mau, pemilik itu, daripada membunuh perusahaan itu, membunuh produk itu karena memiliki ya intangible value, ya, nilai-nilai yang tidak bisa dilihat dengan uang. Itulah pertimbangan kok ini dijalankan, ada satu nilai lain, ya. Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria, misalnya dampak investasi terhadap posisi perusahaan. Ya, lebih cenderung kita melihatnya namanya intangible value. Ada wisdom lain yang memutuskan ketika NPV sama dengan 0, apakah produk proyek perusahaan ini lanjut apa tidak lanjut, ya. Pada intinya prinsip ekonomi adalah prinsip cari untung. Itu prinsip pertama ekonomi yang paling tua dan sampai sekarang masih terus. Prinsip ekonomi adalah ya kita berinvestasi untuk cari untung, cari laba. Itu prinsipnya. Ya, prinsip ekonomi. Makanya tadi di awal-awal kita harus bisa memahami prinsip ekonomi, prinsip keuangan, prinsip akuntansi, ya, dan prinsip-prinsip lain yang diperlukan. Selanjutnya kita perlu memahami bagaimana parameter lain untuk mengevaluasi suatu investasi yang dikenal dengan internal rate of return. Internal rate of return, IRR. Internal rate of return menunjukkan tingkat pengembalian tahunan untuk investasi tertentu. IRR sama dengan tingkat diskonto atau rate yang membuat NPV arus kas masa depan sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang membuat NPV arus kas dan masa depan sama dengan 0. Jadi NPV sama dengan 0, terjadilah IRR, ya. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita sudah mendapatkan NPV,
ya. Kita mau menghitung IRR-nya berapa, maka kita butuh arus kas masuk bersih selama periode T, ya. Dan kita butuh informasi total biaya investasi awal, ya. Cost awal, C0, ya. C0. Ya. Nah, jadi ini ya 1 sampai T, CT bagi 1 tambah IRR pangkat T, ya, ini NPP, dikurangin C0, ini sama, nilainya jadi 0. Nah, terjadilah namanya internal rate return, ya. Jadi IRR sama dengan NPP, ya. CT 1 tambah R pangkat T C0. Kita menghitung yang namanya IRR, ya. Baik, kita lihat nanti dalam case study-nya IRR-nya. Case study kita, ya, seperti kita katakan tadi, ya, metodologi kita adalah case study, ya. Minggu lalu kita metodologinya problem based learning sama project based learning. Sekarang kita bicara case study. Case study kita adalah studi kelayakan dari suatu pembangkit listrik tenaga mini hidro, ya, PLTMH, salah satu energi baru terbarukan. Ya. Case kita minggu lalu adalah energi baru terbarukan. Ya, juga kita mengambil PLTMH dari aspek teknis. Sekarang kita lihat dari aspek-aspek kelayakannya. Ya. Model bisnis proyek, ya, PLTMH. Proyek energi terbarukan pada pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output antara 1 megawatt sampai 10 megawatt, ya. 1 megawatt sampai 10 megawatt yang memanfaatkan aliran air sebagai sumber tenaga. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mini hidro yaitu memanfaatkan beda tinggi dan jumlah debit air per detik, ya. Kita konversi energi potensial MGH, ya. Kita MGH, ya, konversi energi potensial, memanfaatkan debit air dan ketinggian, ya. Lalu diteruskan oleh saluran pembawa, ya, pipa besar akan memutar poros turbin, ya, turbin air, sehingga menghasilkan energi mekanik, ya, dari energi potensial dikonvert menjadi energi mekanik, ya. Turbin air akan memutar generator dari energi mekanik dikonvert lagi menjadi energi listrik dan menghasilkan listrik, ya. Pembangkit listrik tenaga mini hidro termasuk sumber energi terbarukan, termasuk ke dalam energi bersih karena ramah lingkungan. Ya. Oke.
relasi yang punya otoritas yang terkait, yang harus juga kita minta izin. Yang pertama dengan Pemda, ya. Kita berrelasi, ya, ada fungsi-fungsi berrelasi, minta izin dengan Pemda sebagai, ya, termasuk owner dari proyek itu, dalam arti ada kepentingan dia di sana. Kemudian developer, ya, mungkin kawasan, ya, yang membentuk. Kemudian PLN, karena terkait dengan apakah dikonsumsi sendiri atau kelebihan beban yang harus dijual ke PLN, ya. Namanya IPP, independen, ya, independen. Ada yang independen purchase project, jadi pihak ketiga secara regulasi resmi penjualannya dijual ke PLN, ya. Kemudian ada lender, ya, peminjam modal, ya, pihak bank. Ada 4, ya, yang memiliki peran dalam suatu pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro ini, ya. Ada durasi rata-rata, ini best practice, ya. Best practice untuk mendapatkan izin dengan Pemda itu dibutuhkan 2 sampai 3 bulan. Nah, siapa yang mengajukan perizinan di 2-3 bulan ini? Yaitu biasanya developer, ya. Kemudian pada saat yang sama dia mengidentifikasi proyek itu. Dan pihak bank sudah mulai melihat proposalnya, apakah ini memungkinkan untuk diinvestasi. Kurang lebih membutuhkan durasi 2-3 bulan. Ya. 3-6 bulan itu mulailah akuisisi lahan, ya. Pemda mulai melihat mengakuisisi lahan. Dia mulai menerbitkan, setelah diakuisisi lahan, dia menerbitkan izin-izin yang diajukan, ya. Kurang lebih itu 9 bulan 2 proses itu, ya. Best practice-nya. Nah, baru developer, pengembang yang membangun, ya, PLTMH ini mulailah melakukan namanya studi kelayakan, ya, melakukan studi kelayakan, ya. Nah, dari sisi PLN, ya, studi kelayakannya mulai mereka melakukan survei proposal. Jadi ada peran masing-masing, ya, untuk mengeluarkan suatu perizinan juga, ya. Pihak bank juga pada saat yang sama begitu ini dia melakukan survei apakah memungkinkan untuk diinvestasi, ya. Kalau sudah dinyatakan oke, dia mengeluarkan LOI, letter of intent, ya, dari pihak bank setuju untuk berinvestasi. Ya, itu kurang lebih dari mulai tahap awal inisiasi sampai ada persetujuan investasi, itu best practice-nya membutuhkan durasi 1 tahun, ya. Barulah setahun berikutnya mulai dilakukan beberapa MOU, beberapa pekerjaan-pekerjaan awal. Jadi setahun berikutnya, jadi kurang lebih 2 tahun, ya, 2 tahun diharapkan suatu proyek yang sudah disetujui oleh bank untuk investasi itu sudah bisa dibangun, ya, sudah bisa dibangun, ya, sudah bisa menghasilkan. Jadi dari tahap awal, ya, membutuhkan durasi kurang lebih 3 tahun untuk menjadikan suatu proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro, ya. Ini best practice yang bisa dipakai sebagai referensi. Apa saja aktivitasnya, siapa pemain perannya, ya, bagaimana flow bisnis prosesnya, ya. Ini yang disebut dengan tahapan atau bisnis proses. Ya. Oke. Studi kelayakan. Sebagai case kita di sini, pertama kita lihat dulu kelayakan teknis. Aspek apa yang perlu kita lihat kelayakan teknis? Pertama, hidrologi, ya. Meliputi pengukuran debit minimum yang mengalir pada saluran air. Jadi, debit minimumnya
sungai, debit air pada saat banjir dengan melakukan pengamatan visual, ya, batas banjir, dan pengukuran debit air secara time series, tinggi terjun atau beda tinggi atau ketinggian yang tersedia, ya, itu disebut aspek hidrologi. Keterangannya, kriteria kelayakan menggunakan formula tertentu untuk mengetahui daya yang dapat dihasilkan, ya. Bertujuan untuk mengetahui apakah debit air dan tinggi air terjun yang tersedia mampu untuk menggerakkan turbin sesuai dengan daya yang diinginkan. Aspek kelayakan teknis yang lain adalah aspek sipil, mencakup keadaan topografi, geologi, dan mekanika tanah yang akan digunakan untuk bangunan utama dan rute saluran air. Data tersebut harus mendukung kualitas bangunan, termasuk bangunan inti yang terdiri atas bendungan, bak, pengendap, saluran pembawa, bak utama, saluran pembuang, rumah turbin, dan lain-lain. Keterangannya, kriteria kelayakan adalah syarat minimum yang dimiliki secara alamiah oleh suatu lokasi potensi pembangkit listrik tenaga mini hidro untuk dapat dibangun, yaitu sumber mata air atau yang memenuhi standar kelayakan hidrologi. Terdapat aliran sungai dengan debit air minimum 1-3 meter per detik yang cukup dan diperkirakan dapat memenuhi standar kelayakan hidrologi. Secara visual, di calon lokasi, akses ke lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat digambarkan dengan skema yang jelas dan dapat dijangkau dengan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan pembangunannya. Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak negatif sosial masyarakat yang berkepanjangan, ya. Nah, studi kelayakan lain selain hidrologi ini sipil, mekanika elektrikal, aspek mekanika elektrikal, bertujuan untuk memilih jenis turbin dan komponen elektrik yang sesuai. Ya. Keterangannya, jenis turbin yang sesuai, pertama, dapat dioperasikan dengan baik sesuai umur teknis. Yang kedua, turbin mudah dioperasikan oleh operator lokal yang terlatih. Yang ketiga, komponen mekanikal elektrikal diprioritaskan buatan dalam negeri guna menumbuhkan industri dalam negeri. Ya. Aspek ekonomi dan finansial. Disinilah kenapa kita butuh tadi ekonomi teknik, karena memang salah satu kelayakan yang harus dipakai dan malah utama, ekonomi finansial, ya, ekonomi finansial, untuk meyakinkan bahwa biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro yang dimaksud masih lebih kecil bila dibandingkan dengan total benefitnya. Ya. Total benefit ini akan memberikan kapital aset kepada masyarakat pemilik pengguna. Keterangannya, kriteria umumnya berdasarkan indikator-indikator kinerja keuangan finansial yang kita bahas tadi, seperti internal rate of return IRR, benefit cost ratio BC ratio, net present value NPV, cash flow dan sebagainya. Ya, yang tidak kalah penting dalam studi kelayakan itu kita melihat aspek sosial budaya. Ya, mengkaji dampak keberadaan program terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat, kehidupan hubungan sosial dan perekonomian masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dan konsumen dilakukan mulai dari tahap penyusunan program
supaya kita bisa melihat feedback-nya, keberatannya. Ya. Keterangan, kriteria kelayakan. Masyarakat mempunyai kemampuan membayar iuran yang akan disepakati. Yang kedua, masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola pembangkit listrik tenaga mini hidro yang akan dibangun. Ya, kriteria kelayakan yang ketiga, masyarakat bersedia untuk mengusahakan ketersediaan lahan yang dibutuhkan. Studi kelayakan berikutnya itu terkait dengan aspek lingkungan. Untuk memberikan gambaran dan untuk meyakinkan kepada instansi terkait serta masyarakat setempat bahwa tidak ada dampak yang serius terhadap kerusakan lingkungan sehubungan dengan akan dibangunnya PLTMH di lokasi tersebut. Juga disampaikan apabila ada dampak negatif, maka sudah ada program untuk mengurangi dampak tersebut. Ya. Untuk komersialisasi, keterangannya menyampaikan hasil upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Keterangan, panduan mereview dokumen ini dijelaskan pada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh OJK tahun 2015, ada panduannya. Aspek berikutnya adalah sustainability, aspek keberlanjutan. Memberikan gambaran secara menyeluruh bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTMH di lokasi dimaksudkan layak untuk diwujudkan. Kesimpulan layak atau tidaknya ini merupakan hasil kesimpulan studi kelayakan berbagai aspek yang terkait dengan pembangunan suatu PLTMH di lokasi dimaksud yang mencakup aspek teknis yang di atas tadi, sipil, mekanikal, elektrikal, jaringan, maupun non-teknis seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Keterangannya, kelayakan dilihat dari semua kriteria-kriteria yang menyangkut aspek teknis dan non-teknis yang dipersyaratkan dalam kelayakan seluruh aspek di atas dan mempunyai nilai positif. Ya. Purchasing Power Agreement, PPA. Merupakan dokumen penting karena menyangkut sumber pendapatan utama dari pembangunan proyek PLTMH. Harga jual listrik sudah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah yang disebut feed-in tarif. Berikut ini adalah tarif sesuai peraturan menteri yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 19 tahun 2015. Ya. Ini sudah ada tarifnya. Tegangan jaringan listrik kapasitas pembangkit untuk tegangan menengah sampai dengan 10 MW, ya. Harga pembelian itu di 12 untuk tahun pertama sampai ke 8 dibagi, harganya lebih murah untuk tahun ke-9 sampai ke-20. Ya. Dan untuk lokasi yang berbeda ada faktor, ya. Ini diatur di permen itu, ada faktor. Tentu yang di luar Jawa faktornya lebih besar, artinya lebih mahal dibeli oleh PLN. Ya, tegangan rendah sampai 250 kW ada harganya ya lebih mahal dari yang tegangan menengah. Ya. Dan faktor pengalih untuk luar Jawa lebih mahal dari dalam Jawa Bali. Oke. Best practice, prosentase komponen biaya kurang lebih biaya pra-investasi komponennya itu berkisar 2-5%. Ini best practice-nya. Biaya investasi itu di 80-90%. Biaya operasi pemeliharaan itu 1-4%. Biaya bunga pinjaman itu di 10-13%. Ini best practice dari PLTMH. Ya. Biaya pra-investasi itu mencakup biaya studi kelayakan dan perizinan. Yang tadi kita punya aliran atau tahapan atau bisnis prosesnya. Biaya investasi meliputi biaya pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal elektrikal, pengembangan, dan biaya lingkungan. Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan biaya yang dilakukan selama PLTMH beroperasi. Ya. Ilustrasi analisa keuangan. Ya.
Berikut ini diberikan ilustrasi perhitungan IRR untuk analisa proyek PLTMH. Data-data mengenai proyek adalah sebagai berikut. Ya, kapasitas pembangkit ya, untuk 10 megawatt, ya, 10.000 kilowatt itu sama dengan 10 megawatt. Ya, untuk kapasitas pembangkit 10.000 kilowatt. Ya. Capacity faktornya itu 60%. Biaya investasi kurang lebih ya $1.000 per kilowatt. Ya. Total investasi untuk 10 megawatt ya. Ini $20 juta. Beban operasi pemeliharaan itu 1%. Biaya bunga 7% dari investasi. Ya. 1 tahun 360 hari, 1 hari 24 jam. Total perincian biaya, ya, biaya engineering, procurement, konstruksi itu terdiri dari pekerjaan sipil, ya, 162,94, elektrikal mekanika 63, totalnya 226 ya, juta dalam rupiah. Biaya pengembangan 20.000 juta, ini 226 juta ya. Biaya pengembangan 20.000, berarti 20 miliar ya. Kalau tadi 226 miliar. Biaya engineering, procurement, dan konstruksi, biaya pembangunannya 20 miliar. Biaya pengelolaan lingkungan 1 miliar, lain-lainnya 13 miliar. Maka muncullah investasi 261 miliar. Ya. Pembiayaan dari bank 70%, itu dari 70% kali 261 miliar, itu 163 miliar. Dari independen, ya, yang membangun pihak ketiga, yang independen, bukan PLN, pembiayaan sendiri 30%, membutuhkan biaya 78 miliar. Total butuh investasi 261 miliar. Ya. Oke, ini forecastingnya. Tahun pertama, tahun kedua itu belum menghasilkan, ya, belum menghasilkan, masih proses pembangunan. Baru berproduksi itu di tahun ketiga, ya, tahun ketiga, ya, tahun keempat, kelima, keenam berproduksi. Dalam pendapatan dengan harga jual tadi kita ya kilowatt harga tadi sudah diberikan, kalikan dapat pendapatan ya sampai 10 tahun. Investasi ya beban bunga netnya ya. Kemudian tidak dapatlah IRR 14,98%. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa proyek PLTMH yang diajukan mencapai IRR 14,98%. Ya. Nilai ini cukup tinggi dan menarik untuk dimasukkan ke dalam modal yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam bisnis dan pendapatan berkelanjutan. Ya. Demikian sharing kita hari ini.